Kaum muslim tiba di pantai benua Afrika yang menghadap ke semenanjung Iberia, saat sebagian besar kaum Goth Arya yang pernah mendiami telah terbunuh ataupun diusir oleh orang Katolik Roma. Persekusi terhadap kaum Yahudi saat itu tengah berada di puncaknya. 18 tahun sebelum kedatangan kaum muslim, pemberontakan yang diusung oleh bangsa Yahudi dilumat dengan kejam oleh penguasa Andalusia saat itu, yaitu Raja Roderick, di bawah sistem feodal yang disponsori oleh gereja resmi Katolik Roma. Sebagian besar penduduk amat tidak puas dengan status quo yang ada. Tidak hanya mereka yang siap menyambut uluran tenaga kaum muslim yang tiba di semenanjung itu, tetapi juga para pimpinan mereka, khususnya seorang yang bernama Ilian atau Julian. Ia aktif membantu kaum muslim dalam merencanakan strategi dan menyeberangi ke Andalusia. Ilian yang saat itu menjabat sebagai gubernur Tangier dan Ceuta, mengirimkan putrinya untuk dididik di Toledo, yang saat itu merupakan ibu kota Visigotik. Roderick jatuh cinta kepada putri ini, tetapi ditolak. Karena itu, Roderick memperkosanya. Ketika Ilian mendengar ini, ia langsung pergi ke karyawan dan mendekati Musa bin Nusair, gubernur muslim di Afrika Utara. Ilian memberitahu Musa bin Nusair apa yang telah terjadi pada putrinya. Sungguh, ia bernafsu sekali untuk balas dendam kepada musuhnya. Ia lantas menyarankan Musa bin Nusair untuk menaklukkan Andalusia, yang menurutnya amat mudah untuk dilakukan. Ia menggambarkan Andalusia sebagai negeri yang amat luas, kaya segala macam harta karun, penduduknya budak-budak yang rupawan, berlimpah air terjun, kebun-kebun, sungai-sungai, dan tanah tumbuhnya segala macam buah tumbuhan yang sangat segar. Musa yang diberkahi dengan kejayaan peperangan dan kebijaksanaan, tetapi kami mengkhawatirkan kaum muslim dan bahaya yang bisa jadi mereka temui. Engkau menginginkan mereka menyerbu sebuah negeri yang amat terbatas pengetahuan mereka atasnya, dan yang darinya mereka terpisah oleh lautan penghalang. Sementara engkau terikat dengan rajamu oleh ikatan kalian sebagai sesama penyembah berhala, serta menyatu dengan orang-orang negerimu sebab adat kebiasaan dan agama yang sama. Namun kembalilah ke pemerintahanmu, kumpulkan budak-budak dan para pengikutmu, seberangi selat sendirian, dan buatlah serbuan ke dalam wilayah raja itu. Saat engkau telah melakukan ini dan kekacauan telah dimulai, itulah saatnya kami mengikuti langkah yang telah engkau ambil, insya Allah. Ilian melakukan apa yang diminta. Ia mengumpulkan sebuah pasukan kecil, lalu menyeberang ke Andalusia, dan segera ia kembali lagi dengan tawanan dan rampasan berang. Dengan demikian, tertutup kemungkinan adanya rekonsiliasi antara Ilian dan Raja Roderick. Sementara itu, Musa telah menulis surat kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus. Musa pun mendapat restunya untuk memenuhi permintaan Ilian, melengkapi eksplorasi pertamanya ke Andalusia dengan satu pasukan kecil untuk mengetahui kekuatan bala tentara Roderick, sekaligus untuk memastikan kaum muslim tidak akan diperdaya. Mendengar keberhasilan Ilian menggerebek Andalusia, pasukan kecil tentara bangsa barbar di bawah pimpinan seorang bernama Tarik pun menyeberangi lautan. Ternyata pasukan itu menuai keberhasilan serupa. Ilian kembali menemui Musa dan mendesaknya untuk menaklukkan Andalusia. Musa lantas mengutus seorang bawahannya, Tarik bin Ziyad, untuk memimpin 12.000 pasukan Arab dan barbar dan menyerbu Andalusia dengan bantuan Ilyas dan pasukannya. Ilyas pun menyediakan kapal-kapal yang diperlukan. Pada suatu hari di musim panas 711 Masehi atau 92 Hijriah, mereka berlabuh menuju Andalusia. Di ujung perjalanan, Tarik memutuskan untuk tidur sejenak sebelum mencapai tujuan mereka. Ketika menyeberangi lautan yang memisahkan antara Andalusia dan Afrika itulah, dalam mimpinya, Tarik melihat Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh orang-orang bangsa Arab yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka membawa pedang-pedang terhunus dan berdiri membungkuk di dekatnya. Saat itu Tarik mendengar Nabi SAW berkata, "Janganlah gentar wahai Tarik, sempurnakanlah apa yang ditakdirkan bagimu untuk melakukannya." Tarik pun melihat Rasulullah bersama para sahabat memasuki Andalusia. Tarik kemudian bangun dari tidurnya. Betapa bahagianya ia dengan pertanda baik ini. Segera ia memberitahukan keadaan yang ajaib ini kepada para pengikutnya. Kabar tersebut membuat para pasukan menjadi lebih yakin dan kuat. Tarik sendiri amat terkesan akan mimpinya hingga sejak saat itu. Ia tidak meragukan akan datangnya kemenangan. Lalu Tarik melemparkan sauh di dekat tempat yang sekarang dikenal sebagai Gibraltar.
berasal dari bahasa Arab Jabal Tariq yang berarti Gunung Tariq. Kemudian, di bawah selimut gelapnya malam, bala tentara itu mendarat tanpa diketahui. Tariq pun membakar semua kapal dan berkata kepada pasukannya bahwa pilihan mereka amatlah sederhana. Mereka harus menaklukkan Andalusia atau mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, terima kasih banyak. Semoga bisa bertambahnya khazanah ilmu kita terhadap sejarah Islam di Eropa. Buat kalian yang ada saran dan masukan, bisa tulis di kolom komentar. Segitu aja untuk video kali ini. Tetap bahagia dan terus melakukan hal baik di sekitar kita. Gue dari Story Kehidupan, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.